beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yani Amelia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait tentang pembelajaran IPS sekolah dasar. Silakan disimak ya. Pertanyaan pertama, apa urgensi mata pelajaran IPS di sekolah dasar? Nah, menurut saya IPS itu penting karena dari kecil anak-anak itu perlu mengenal kehidupan sosial. Nah, lewat IPS juga siswa bisa tahu cara hidup di masyarakat, seperti saling menghargai yang pertama, yang kedua kayak bekerja sama, lalu yang ketiga memahami aturan yang ada. Nah, selain itu IPS juga membantu anak mengenal lingkungan sekitar, seperti dari keluarga, terus sekolah, sampai masyarakat yang lebih luas. Mereka juga belajar tentang budaya, sejarah, lalu kegiatan ekonomi yang sederhana. Jadi intinya IPS itu bukan sekedar pelajaran, tapi bekal supaya anak bisa jadi manusia yang peka, peduli, dan bisa beradaptasi di kehidupan sehari-hari. Pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya IPS diajarkan kepada siswa sekolah dasar? Menurut saya, IPS itu sebenarnya diajarkan dengan cara yang sederhana dan dekat dengan kehidupan anak. Nah, karena anak itu masih belajar memahami dunia, jadi jangan terlalu banyak teori atau hafalan. Nah, guru juga bisa menjelaskan dengan contoh nyata nih, kayak misalnya nih, yang pertama tuh kayak membahas kegiatan di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, menggunakan cerita agar mudah lebih dipahami. Nah, yang ketiga itu kayak mengajak siswa itu berdiskusi ringan. Selain ketiga contoh yang tadi saya sebutkan, bisa juga memakai media gambar video supaya lebih menarik. Nah, yang paling penting itu siswa itu mengerti isi pembelajarannya, bukan cuma dihafal. Karena kalau dihafal itu belum tentu mengerti. Nah, kalau udah mengerti pasti hafal ya. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara guru mengajarkan IPS agar tidak membosankan. Kalau IPS diajarkan dengan cara yang monoton, pasti siswa itu cepat merasa bosan. Nah, sebagai guru, kita tuh harus membuat pembelajaran jadi lebih seru dan variatif, supaya anak-anak tuh tidak merasa cepat bosan. Contohnya tuh kayak gini, salah satu contohnya ya. Misalkan belajar sambil bermain game edukasi. Nih, mungkin kayak misalkan guru itu mengubah materi menjadi permainan. Contohnya tuh seperti saat belajar tentang profesi. Nah, guru itu menunjukkan gambar pekerjaan seperti mungkin gambar petani, lalu dokter, polisi, kayak jenis-jenis pekerjaan yang lainnya, profesi yang lainnya. Nah, lalu guru meminta ke siswa itu menebak dan menjelaskan tugas dan jenis pekerjaannya itu seperti apa. Nah, kenapa ini seru? Anak-anak itu jadi merasa seperti bermain, bukan belajar yang berat. Jadi kayak merasa asik karena main tebak-tebakan. Kan anak-anak itu suka ya kalau misalkan main tebak-tebakan itu. Atau mungkin bisa belajar di luar kelas, kayak seperti observasi. Nah, pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas, tapi guru juga bisa mengajak para siswanya di lingkungan sekitar. Nah, contohnya itu seperti guru mengajak siswa keluar kelas untuk melihat lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah itu ada apa aja sih? Nah, kayak guru itu meminta para siswanya mengamati kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, ini juga bisa disebut penting ya teman-teman, seperti kayak siswa itu belajar langsung dari dunia nyata, jadi mudah dipahami. Nah, dengan
metode seperti kayak bermain, lalu tadi observasi, pelajaran IPS menjadi lebih menarik, tidak monoton, lalu siswa lebih mudah memahami materi. Yang terakhir, pertanyaan keempat, yaitu bagaimana pembelajaran IPS yang bersifat kontekstual dan memberikan contohnya. Oke, pembelajaran kontekstual itu maksudnya materi dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Jadi, apa yang dipelajari di kelas itu benar-benar terasa dekat dengan pengalaman mereka. Nih, mungkin bisa menggunakan metode ini ya. Nih, saat contohnya seperti ini. Saat belajar tentang ekonomi, guru bisa bertanya kepada para siswanya, kayak seperti itu, seperti ini. Siapa yang pernah beli di warung? Nah, di situ guru jelaskan tentang kegiatan jual beli. Atau mungkin guru bisa memberikan contoh nyata di dalam kelas. Mungkin bisa bermain peran kepada siswa-siswanya, kayak siswa tuh ada yang jadi pembeli dan juga ada yang jadi penjual. Nah, jadi tuh siswa tuh merasakan langsung bagaimana proses jual beli tersebut. Nah, jadi siswa itu bisa lebih paham apa itu materi yang tadi dijelaskan sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The beauty of her face was beyond